Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar semuanya anakku sekalian kelas 8A dan 8B di mana saja kalian berada. Hari ini berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam minggu kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan atau materi yang minggu lalu. Kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama, iman kepada kitab Allah adalah termasuk rukun iman yang ketiga, ya. Iman adalah sebuah pondasi buat diri kita. Tentunya kita kalau tidak beriman maka bukanlah kita orang Islam. Sebaliknya, kalau kita bukan orang Islam berarti kita nggak beriman, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang suhuf. Kemarin tentang kitab-kitab Allah ada 4 kitab Allah yang wajib kita percayai, yaitu pertama kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Hari ini kita akan bahas tentang suhuf. Suhuf adalah yang artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Jadi suhuf artinya lembaran, ya. Lembaran wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Ya. Jadi suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi hukum dalam sebagai pedoman hidup buat umat manusia. Suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19, suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi jelas yang sudah diketahui ada dua dalam Al-Quran surat Al-A'la dijelaskan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa menerima suhuf. Selanjutnya Nabi yang menerima suhuf selain Nabi Ibrahim dan Musa ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Sebelum diturunkannya kitab Taurat, Nabi Musa menerima 10 suhuf, ya. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Jadi ini tujuannya. Jadi tujuan beriman kepada kitab Allah berarti atau keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Untuk apa? Ya, untuk sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia. Bayangkan, Allah begitu sayang kepada umat manusia. Allah ciptakan manusia dan Allah berikan petunjuk kepada manusia tersebut. Agar apa? Agar manusia mampu melaksanakan kehidupan ini dengan baik serta menjadi orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah, bukan dari yang lain. Nah, ini kita harus meyakini itu, ya. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui, ya. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Meyakini kebenaran informasi yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya kita sebagai umat Islam kita harus meyakini informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Bukan di dalam kitab yang lain. Kita orang beriman, orang Islam yang hanya kita wajib yakini dan pelajari adalah hanya Al-Quran. Adapun yang lain hanya kita yakini saja. Tidak tidak wajib kita mempelajari kitab-kitab yang lain. Karena isi Al-Quran adalah sebuah kesimpulan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Lanjutnya, sikap orang yang beriman
kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam